SHMSI, yang kami hormati Ketua Yayasan Rehoboth Jakarta, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, yang kami hormati mitra strategis dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, yaitu Sekolah Kristen Internasional Kupang dan juga Sinode GSKI, khususnya yang kami undang dalam kesempatan ini adalah GSKI wilayah Nusa Tenggara Timur. Ketua Yayasan Rehoboth Jakarta, Bapak Dr. Agustinus Sugeng. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD MPD, serta dengan jajarannya. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Bapak Joni J. Kilapong MPD, JPS, CRS, beserta dengan Waket 1, 2, dan 3. Yang terhormat Kepala Sekolah TKK, SDK, SMPK, dan SMAK Genu Kupang, Kabupaten Kupang, dan Rote Daud. Yang terhormat Gembala Gereja Suara Kebenaran Injil Nusa Tenggara Timur, yang adalah merupakan mitra daripada Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, dan yang terhormat pengurus, dosen, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga karena acara Raker awal tahun 2023 pengurus dan dosen Staf Kupang dapat terselenggara hari ini. Tentu semua ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan kepada kita semua, khususnya Staf Kupang. Bapak Ibu, saya mengikuti sejak awal proses pendirian Staf Kupang. Bahkan saya juga ikut mengawal dalam proses perizinan yang kita harus buat di Dirjen Dimas Kristen Bidang Pendidikan, baik mulai dari izin penyelenggaraan atau IP dan sampai kepada perpanjangan izin penyelenggaraan atau BIP yang sudah kita selesaikan di tahun 2022 kalau tidak salah di sekitar bulan November ya, kita sudah BIP. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak awal Staf Kupang ini dibangun berdasarkan kerinduan yang juga merupakan visi dan misi dari pembina Yayasan Rehoboth, yaitu Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, di mana beliau sangat peduli dan mencintai daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Rapat kerja hari ini adalah kontribusi pendidikan tinggi keagamaan Kristen menuju Indonesia Emas 2045. Mengapa dikatakan Indonesia Emas 2045? Sebab pada tahun 2045 Indonesia akan menuai dari fenomena atau peristiwa yang disebut sebagai peristiwa yaitu bonus demografi, di mana peristiwa bonus demografi ini hanya dialami sekali dalam perjalanan proses kehidupan suatu bangsa atau negara. Nah, fenomena bonus demografi adalah di mana usia produktif itu lebih besar daripada usia tidak produktif. Kurang lebih perbandingannya itu 70% dibanding 30%. Jadi usia produktif itu 70%, usia tidak produktif itu 30%. Nah, tentu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga Bapak Ibu, sebab nilai yang produktif itu artinya mereka yang siap bekerja, mereka yang siap membangun bangsa dan negara ini. Walaupun tentu ada akibatnya, tentu ada konsekuensinya, yaitu di mana bangsa dan negara ini harus mempersiapkan semuanya secara baik. Tentu di sini kita bicara yaitu lapangan pekerjaan. Sebab kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ya lapangan pekerjaan tentu juga berkaitan dengan skill atau kemampuan daripada sumber daya manusia itu sendiri. Kita akan mengalami sesuatu yang sangat berbahaya.
ya sesuatu yang sangat berbahaya. Sebab sekali lagi jumlah penduduk yang produktif yang siap bekerja lebih banyak, 70% dibanding 30%. Dan hal ini ya, Indonesia mengalami bonus demografi puncaknya itu di tahun 2030 sampai 2035. Jadi sebetulnya 2045 itu adalah di mana tahun panen, ya, tahun di mana Indonesia dikatakan berhasil atau tidaknya. Negara yang sudah melewati bonus demografi adalah Tiongkok, Korea Selatan, kemudian Jepang. Dan kita melihat mereka ini negara-negara yang luar biasa, negara maju, karena mereka bisa mengatasi atau bisa melewati bonus demografi secara baik dan secara benar. Nah, ini peran Stakupang, ya, di mana Stakupang harus berkontribusi di dalamnya, ikut mempersiapkan mahasiswinya sejak dari saat ini. Tadi sudah saya katakan, Bapak Ibu, Saudara, sebagai dosen harus kerja keras dan kerja cerdas untuk mempersiapkan semuanya itu. Dan tentu di sini peranan daripada pimpinan, khususnya Pak Joni Kilapong, juga lebih kerja keras, lebih keras daripada dosen dan para pendidik yang ada. Ya, selamat belajar, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Victor Mungkin Raisoda. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya harapkan nanti Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang di dalam melakukan proses belajar dan mengajar itu harus salam-salam nasional itu terus diberikan sebagai bentuk wujud komitmen kita untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Yayasan Rehoboth, yang saya hormati Pendeta Joni Kilapong. Hadir bersama saya staf khusus Gubernur Profesor Dr. Fred Benung bersama Dr. David Bandi. Beliau berdua mendampingi saya dalam rangka mengikuti rapat kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen pada hari ini. Berbicara tentang dunia pendidikan, khususnya pemahaman orang Kristen terhadap dunia pendidikan, maka visi utama seperti apa yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala pada saat Yesus dilahirkan, itu visi. Itu sebuah visi pembaharuan Allah. Jadi jangan dirubah itu visi Allah, itu bukan visi manusia, itu visi Allah. Adalah damai sejahtera, itu visi Allah. Jadi kalau bicara tentang sekolah tinggi sekolah tinggi Kristen, agama Kristen, maka kita mendorong atau harus mewujudkan visi Allah. Apa itu visi Allah? Adalah damai sejahtera. Jadi seluruh manusia di dunia ini maunya damai sejahtera. Kalau sejahtera saja tidak damai, tidak mungkin. Karena terus orang sejahtera tidak damai, berarti uangnya hasil kejahatan, hasil pencurian, hasil penipuan, hasil korupsi. Nah, terlihat sejahtera tetapi yang bersangkutan tidak damai. Ambulans lewat, dia pikir polisi datang, maka dia tidak nyaman. Nah, selalu dicurigai, hidupnya tidak nyaman. Itu berarti sejahtera tidak damai. Begitu juga sebaliknya. Orang tidak mungkin damai kalau tidak sejahtera. Bagaimana orang mau sejahtera? Makannya nggak ada, stunting di rumahnya, banjirnya bawa semua, rumahnya bagaimana dia mau damai? Jadi damai. Saya maka sekali lagi, kalau kita saja baru lewat Natal, selamat Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023. Banyak sekali yang menyampaikan kepada saya itu bilang begini, damai Natal menyertai Pak Victor. Sebenarnya itu salah itu. Damai sejahtera Natal, jangan dikurang-kurang itu. Damai sejahtera Natal. Kalau tidak ada orang damai tanpa sejahtera, tidak ada orang sejahtera tanpa damai. Nah, itu dua kata sifat yang tidak bisa kita penggal. Dua menjadi satu kesatuan.
Dan itu adalah visi Allah. Damai sejahtera adalah kata sifat dua kata sifat yang menjadi visi Allah. Karena itu setiap dunia pendidikan itu harus mampu untuk mewujudkan visi Allah itu damai sejahtera. Nah, sekarang supaya kita pelan-pelan menuju ke abstrak. Banyak sekali orang berbicara tentang teologi, melahirkan pendeta tanpa menyiapkan mereka untuk mereka mampu untuk membuat hal-hal yang konkret, sehingga akhirnya para pendeta bicara abstrak terus, tidak ada konkret. Sebenarnya teologi itu hanya bisa dilakukan bagi seseorang yang punya pengetahuan praktis. Contohnya menjadi dokter, setelah dokter baru sekolah teologi, menjadi ahli pertanian, ahli teologi, menjadi seorang ahli peternakan, lalu teologi, ahli perikanan, baru teologi. Itu akan sangat membantu dia untuk membawa surga ke dunia. Kalau tidak, dia hanya belajar saja tentang surga tanpa mengetahui dunia. Nah, itu banyak pendeta makanya ngomong di mimbarnya hebat-hebat, jemaat itu tidak tahu apa dia ngomong. Kalau kita ingin damai sejahtera, maka sekolah pendidikan Kristen ini harus melahirkan juru selamat. Itu konsepnya, itu konsep Allah, bukan konsep manusia. Nah, bagaimana caranya kita membuat juru selamat? Maka dunia pendidikan adalah sebuah kunci untuk kita membuat dan melahirkan setiap manusia menjadi juru selamat. Karena itu malaikat itu membawa pesan dari Allah, sampaikan kepada gembala yang tidak damai sejahtera itu, bahwa damai sejahtera menyertai mereka. Lalu kenapa damai sejahtera? Karena telah lahir bagimu juru selamat. Jadi kalau ada juru selamat, manusia damai sejahtera. Kaum miskin, kaum hina, kaum papa, kaum yang terlibat stunting, gizi buruk di Nusa Tenggara Timur, masyarakat yang miskin ada 1 juta orang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita berperan aktif bersama untuk membangun damai sejahtera bagi 1 juta manusia yang masih miskin itu? Maka kita dunia pendidikan harus mampu melahirkan juru selamat baru untuk membawa mereka keluar dari kondisi miskin itu. Karena sekali lagi, kesalahan utama banyak sekali pemahaman orang Kristen adalah mereka merasa bahwa menjadi orang tidak berdosa menuju ke surga. Itu sebuah kesalahan berpikir. Dan saya selalu bilang kepada pendeta, jangan kamu bicara dosa, karena dosa itu tidak ada. Karena Yesus hadir begitu menebus, maka dengan Yesus bangkit, maka dosanya hilang. Stigma dosa itu ada pada Lucifer. Lucifer begitu dikatakan, statement pertama kemenangan pada saat Yesus bangkit adalah, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya menunjukkan bahwa dosa, yang pemegang stigma dosa telah berakhir. Penjajahan kepada seluruh dunia telah berakhir. Ini para pendeta, mudah-mudahan lewat Yayasan Rehoboth ini, pencerahan-pencerahan itu diberikan. Jangan ngomong dosa. Dosa itu ada sehari ini saya lihat, gereja mempergunakan dosa untuk menakut-nakuti orang agar masuk ke gereja. Itu sebuah kekeliruan. Kita harus bangun kolaborasi, kita harus bangun pengetahuan, kita harus bangun juru selamat, supaya kita menjadi kolaborasi dengan Yesus untuk membangun sesama manusia. Karena tidak ada satu kali pun saya baca di Injil menjelaskan tentang visi Allah itu masuk surga karena tidak berdosa. Tidak ada itu. Yang benar adalah masuk surga kalau tidak berguna, tidak ada manfaat. Nah, ini masuk neraka. Orang-orang yang tidak bermanfaat pasti masuk neraka. Dan itu banyak sekali. Bahkan di Matius 25 ayat 31-46, di saat aku lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing, bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu melakukan untuk aku, dan kamu akan masuk ke dalam rumah Bapakku di surga yang telah disiapkan kepadamu sebelum dunia ini diciptakan. Jadi masuk surga itu masalah orang punya manfaat atau tidak, bukan masalah dosa. Karena itu saya minta sekolah tinggi Kristen, agama Kristen di Kupang, jangan banyak bicara dosa, karena dosa itu membuat manusia menjadi hamba. Kita telah dimerdekakan, maka kita keluar dari perhambaan itu, tidak perlu lagi bicara dosa. Kita bicara bagaimana kita menjadi juru selamat. Maka setiap juru selamat apa? Juru selamat dunia pendidikan.
Hari ini para dosen, para guru, kamu menjadi orang-orang yang melahirkan juru selamat. Karena itu nanti ke depan kita lihat apakah sekolah ini berhasil atau tidak. Ada beberapa banyak dia melahirkan juru selamat. Juru selamat untuk membuat kelor luar biasa. Juru selamat untuk membuat siwit, rumput laut. Juru selamat untuk budidaya ikan kerapu. Karena itu sekolah itu harus sangat related to local resources base. Itu sekolah, dunia pendidikan harus menuju ke situ. Agar kita capai Indonesia emas akan datang, dunia pendidikan harus langsung berhubungan erat dengan local resources base. Yang celakanya, kita ini melahirkan anak-anak yang sertifikat kelulusan, tapi pengetahuannya, kognisi, afeksi, dan psikomotoriknya hampir tidak ada. Mereka memegang gelar, mendapatkan gelar dengan sertifikat yang ada, tetapi mereka tidak mampu menjadi juru selamat. Even kepada dirinya sendiri dia tidak selamat. Karena itu saya ingin untuk perubahan besar, ekstrim, kalau ingin membangun sebuah dunia pendidikan, apalagi namanya Kristen, maka dia harus mampu untuk membuat juru selamat baru. Nah, melahirkan juru selamat baru ini, maka guru tadi seperti Pak Agustinus sampaikan, guru, dosen, itu orang-orang yang mampu mentransfer, mendeliver pengetahuan dan karakternya, sehingga nanti kemampuan dirinya itu telah berubah wujud menjadi sekian banyak. Jadi hebatnya dunia pendidikan itu. Dunia pendidikan sesuatu yang sangat luar biasa adalah dia mampu menggandakan pikiran kepada sekian banyak orang. Dia mampu menggandakan karakter dirinya kepada sekian banyak orang. Dia mampu menggandakan kehendak-kehendak yang dimiliki yang baik itu kepada sekian banyak orang. Nah, itu dunia pendidikan. Dan saya tidak tertarik sekolah ini nanti lahir, dan saya yakin Pak Joni bisa mampu membuat ini. Tidak akan ada tamatan sekolah tinggi agama Kristen Kupang ini hanya tamat pegang sertifikat kelulusan. Tapi begitu mereka selesai, mereka mampu meng-create lapangan pekerjaan sendiri, seperti tadi Pak Agustinus sampaikan itu. Mampu meng-create lapangan pekerjaan. Dan NTT itu adalah salah satu provinsi terkaya. Kenapa kita miskin hari ini? Karena itu kebodohan dalam dunia pendidikan tidak pernah mempunyai hubungan langsung dengan kekayaan alamnya. Itu sangat luar biasa. Contoh kita tahu, kelor itu adalah pohon yang dinamakan oleh WHO, PBB, miracle tree, pohon ajaib. Disebut pohon ajaib, tumbuh liar di Nusa Tenggara Timur. Tapi pohon itu di sekitar manusia-manusia yang tidak ajaib. Karena itu mereka tidak tahu pohon itu. Pengetahuannya terbatas. Manusia yang pengetahuan terbatas itu tidak akan pernah bisa ke surga. Makanya saya selalu bilang, orang bodoh tidak pernah ke surga. Orang bodoh ke neraka. Jadi kalau gitu dunia pendidikanlah menolong orang ke surga. Saya bilang-bilang ke Pak Joni Kilapong, gereja bubar tidak apa-apa. Jangan sekolah tentang pikiran-pikiran Yesus itu bubar. Nah, jadi hari ini saya senang nih ada sekolah tinggi ilmu Kristen, agama Kristen di sini. Nanti jangan cepat-cepat bangun gereja, jangan perbanyak gereja, perbanyak sekolah. Gereja itu tidak ada, tidak apa-apa. Sekolahnya ada. Orang tidak bergereja tidak pernah masuk neraka. Tapi kalau dia tidak sekolah dan tidak punya pengetahuan, pasti neraka. Yesus selalu mendorong kita untuk bekerja kolaborasi. Akulah pokok anggurnya, kamulah rantingnya, Bapakkulah pengusaha. Itulah menunjukkan bahwa kita harus kolaborasi antara ranting dan pohon sebagai pokok anggur dan antara Bapak sebagai pengusaha. Itu menunjukkan kerjasama. Bahkan itu triple helix. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku dalam Bapak, Bapak dalam aku. Itu menunjukkan triple helix. Teori triple helix keluar dari situ. Jadi firman Tuhan itu ilmu pengetahuan. Karena itu para pendeta tolong jangan Bible itu dibuat dogma, didoktrin bahwa kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan itu sebuah kesalahan. Mari kita diskusikan dalam semangat ilmu pengetahuan, sehingga kita akan melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, orang-orang yang mampu melahirkan ilmu pengetahuan baru. Karena itu sumber ilmu pengetahuan di situ. Saya harapkan dengan hadirnya sekolah tinggi agama Kristen ini
akan memberikan sebuah pikiran-pikiran cerdas. Dan saya senang sekali kalau one day diundang untuk saya kasih ngajar di situ. Karena saya ekstrim, karena saya lihat dunia pendidikan kita tidak sebatas hanya mereka belajar, tapi kita juga mampu membuat terobosan-terobosan baru. Contohnya, dunia pendidikan untuk dikenal oleh sekolah tinggi agama Kristen, one day dia punya akademi kerapu. Jangan ikut yang standar-standar, fokus betul sehingga ke depan mampu budidaya kerapu. Kerapu itu di Nusa Tenggara Timur, kalau saya keliling dunia, ini salah satu alam terbaik untuk budidaya Nusa Tenggara Timur. Tapi kenapa sekarang kita sudah mulai, Pemprov sudah mulai untuk dan berhasil, kita akan replikasi ini secara besar. 1 kilo kerapu itu 40.000, itu harga tercepat paling murah meriah, Rp40.000 per kilo. Kalau Nusa Tenggara Timur dan kita semua bisa bikin 1 juta ton kerapu per tahun, itu ekuivalen dengan 40 triliun per tahun. Dan barang itu ada di sini, semua alamnya mendukung. Sangat kita lakukan. Juga kelon, kita sedang minggu depan kita akan 2 minggu lagi kita akan ekspor. Ya, kurang lebih 2 minggu kita akan ekspor ke beberapa negara. Kelon, saya harapkan sekolah tinggi agama Kristen bisa bicara dan melakukan riset-riset tentang kelon, berhubungan erat dengan local resource base-nya. Jangan sekolah luar biasa tinggi abstrak, begitu selesai tidak bisa apa-apa. Sekolah tinggi agama Kristen harus juga belajar tentang gewang. Nah, ini ada satu lagi. Apa itu gewang? Itu jenis seperti pohon lontar, palam semodel seperti itu. Tapi ini jenis belum banyak dikerjakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baru sekitar sekian kecil, sebagian kecil saja yang kerja. Padahal ini menghasilkan gula yang low sugar. Manusia sekarang mau sehat, tidak mau lagi untuk sakit gula dan segala macam. Dan ini salah satu pohon yang tumbuh liar di Nusa Tenggara Timur. Bayangkan aja, itu Tuhan Allah menciptakan segala macam kekayaan yang luar biasa Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau orang NTT itu sekolahnya itu sekolah nggak berhubungan dengan kekayaannya, karena itu dia miskin. Makanya orang-orang NTT kalau pulang, saya tidak, saya selamat, karena saya gubernur, saya mengajarkan. Begitu yang tidak mengajarkan, begitu umpama meninggal, dia tidak masuk surga. Tuhan bilang, kau manusia tolol, berangkat ke neraka sana. Nah, karena itu saya harapkan sekolah-sekolah itu harus sekolah yang sangat related to local resource base-nya. Kita, gawang kita. Coba Bapak Ibu kalau keliling yang sudah ada di Kupang, nanti Pak Agustinus ajak ketua yayasan, saya sudah lama tidak ketemu dia. Keliling Pulau Timur saja, itu yang namanya pohon gawang, itu tumbuh liar dan menjadi hutan yang tidak ada guna buat manusia. Bahkan dibakar. Karena itu saya tipe lewat, saya tegur, jangan dibakar, kamu sedang bakar uang. Nah, juga tidak mengerti. Dan banyak sekali produk seaweed kita, rumput laut. Salah satu rumput laut terbaik di dunia. Tetapi tidak ada orang belajar tentang rumput laut. Dunia pendidikan dan DT tidak ada mengajarkan orang bagaimana rumput laut dikelola, bagaimana rumput laut tidak dimanage, apa end produk rumput laut, dan harus kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Itu kekayaan yang luar biasa. Banyak sekali orang kaya baru akan lahir di Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau pendidikannya, dunia pendidikan menuju kepada local resource base-nya, kita banyak sekali punya kekayaan alam kita. Begitu banyak, baik di darat maupun di laut. Karena itu, mencapai damai sejahtera, orang-orang kalau punya pengetahuan seperti tadi saya sampaikan itu, bambu contohnya, kita mampu. Hari ini Nusa Tenggara Timur adalah satu-satunya provinsi, bahkan kementerian saja kalah untuk menyiapkan benih bambu. Bambu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang yang tidak mengerti, orang bicara bambu, dia matanya melotot-melotot, dia pikir apa ini? Nah, karena memang orang bodoh ini. Bambu adalah salah satu tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan air. Satu rumput bambu, dia akan menyimpan 5.000 liter air. Bayangkan itu. Kalau dia menjadi sumber air, maka di sekelilingnya menjadi sumber kehidupan. Kita bisa tanam porang, kita bisa tanam apa saja di sekitar bambu, karena dia menyimpan air buat tanaman lain. Nah, ini pengetahuan. Bambu itu bicara tentang sandang, pangan, papan. Itu 3 hal itu bicara.
Dari bambu akan keluar rebung. Rebung bisa dimakan dan ekspor. Di dunia sekarang mencari rebung. Saya pasti Pak Agustinus pernah makan rebung. Apalagi kalau di China, rebung itu mahal sekali. Jadi kalau dari bambu keluar rebung, dan banyak orang NTT tidak makan rebung, makan 1-2. Saya makan. Orang NTT jarang makan ini. Orang NTT itu hobinya daging babi. Nah itu enak dia makannya. Nah, rebung itu pangan. Jadi dari bambu itu keluar pangan. Dari bambu keluar sandang. Banyak sekali hari ini fashion itu pakai bambu. Kenapa? Dia sangat enak dipakai. Dunia fashion hari ini menuju ke bambu. Dia juga bisa papan. Karena hari ini high rise building itu hampir 80% kontennya itu bambu. Jadi nanti bambu menjadi kekuatan luar biasa di dunia. Sekarang bahkan rel kereta api di beberapa negara mempergunakan bambu. Sepeda mempergunakan bambu, mobil nanti pakai bambu, semuanya menuju bambu. Seperti teori yang dibangun oleh Paulus. Rasul Paulus bilang, apalah itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu abstrak, tapi harus dibuktikan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu harus dibuktikan. Karena itu kenapa sekolah teologi menjadi teolog itu tidak bisa kalau tidak mengerti tentang dunia teknis. Mesti ngerti juga tentang sapi, daging, mengerti tentang ikan. Nah, itu teknisnya sana. Jadi harapannya dibuktikan dia. Itulah iman. Jadi orang bicara tentang iman, Mama Victor, kita sama-sama satu iman ya. Saya bilang ya, imanmu dengan saya tidak sama. Kamu punya pengetahuan dengan saya pengetahuan kan berbeda. Masa tidak sama pengetahuannya? Karena iman itu pengetahuan yang diuji atau pengetahuan yang dikonkretkan. Itulah iman. Jadi hanya pengetahuan saja, tidak dikonkretkan untuk pengetahuan untuk dirasakan atau dinikmati oleh sesama manusia, itulah bukan iman. Dan itu juga bukan pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan hanya berguna kepada manusia bila dikonkretkan. Karena itu sekali lagi saya mendorong, saya yakin Pak Joni dengan tim saya sudah bertemu orang-orang yang sangat luar biasa, pikiran-pikiran yang sangat revolusioner. Saya yakin tim ini juga adalah tim andalan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk bagaimana kita membangun cara berpikir baru di Nusa Tenggara Timur ya, yang akan kolaborate dengan pemerintah. Kehadiran saya hari ini adalah sebuah apresiasi, bentuk apresiasi saya kepada Pak Joni dan tim agar kita mampu kolaborasi agar membangun pendidikan Nusa Tenggara Timur menuju manusia damai sejahtera sesuai dengan visi dan misi Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat rapat kerjanya. Mudah-mudahan rapatnya bagus, kerjanya benar, hasilnya luar biasa, dinikmati oleh sesama manusia. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya minta kesempatan kepada dua penanya dari ruang Zoom yang ingin bertanya langsung raise hand. Saya mau bertanya, apakah Staf Kupang bisa berkolaborasi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan beberapa hal tadi yang telah Bapak sampaikan untuk bisa mendukung visi dari pemerintah provinsi. Terima kasih. Pertama-tama saya atas nama Gembala-Gembala SKI NTT berterima kasih Pak buat pencerahan yang sangat memberkati kami dan membuat kami bertobat juga bagi para pemerintah. Ya, pertanyaan saya Pak Gubernur, tadi sempat Pak Gubernur mengatakan bahwa menganjurkan pada kita Gembala untuk mengajar jemaat untuk dapat berkontribusi bagi NTT supaya hal yang abstrak dibuat menjadi hal konkret. Bapak Gubernur tolong memberikan arahan kepada kami gereja-gereja, kepada Gembala, bagaimana agar kami gereja bisa berkontribusi berdosa dalam hal bentuk generasi dalam konteks berkolaborasi dengan pihak pemerintah. Karena selama ini kan kita tahu bahwa banyak gembala-gembala datang ke pemerintah hanya membawa proposal, hanya membawa permintaan, tapi saatnya gereja harus bisa membawa solusi buat di NTT. Jadi dari konteks pembicaraan tadi Pak, untuk gereja di banyak membangun sekolah atau berdampak itu mohon bisa arahan secara buat kami Pak. Dan karena ini hal-hal yang sangat menarik berguna bagi kami sebagai gembala dan pendeta-pendeta. Terima kasih Pak. Yang pertama tentang bagaimana kolaborasi untuk penelitian, riset dan lain-lain. Saya pikir itu harus. Riset adalah
salah satu cara, bahkan satu-satunya cara untuk menemukan misteri Allah bagi dunia ini. Itu satu-satunya cara. Jadi kalau tanpa riset, kita tidak mungkin bisa akan berhasil. Karena riset itu sangat penting. Karena dengan riset kita akan maju. Tuhan Allah saja riset, apalagi manusia. Jadi kalau kita baca baik-baik bagaimana Ayub, hidupnya Ayub, itu adalah riset Allah. Karakter Ayub itu percis yang dibuat Allah dalam karakter Yesus. Itu hasil sebuah riset itu. Jadi waktu diskusi Tuhan Allah sama Lucifer tentang bagaimana kesetiaan dan loyalitas Ayub, Lucifer bilang, ya semua kalau dijaga sama kamu ya pasti setia lah. Coba aja sekali-sekali tidak dijaga. Nah, maka Tuhan Allah bilang, oke, mulai hari ini saya tidak akan jaga Ayub lagi. Asal nyawanya saya kamu tidak cabut. Saya mau lihat bagaimana. Lalu apa yang kita tahu kan? Kita tahu semua bahwa sampai penderitaan yang begitu hebat luar biasa tidak dimiliki penderitaan di muka bumi ini. Tapi Ayub tetap setia. Menyatakan bahwa riset itu satu-satunya, bahkan alat satu-satunya untuk memahami misteri Allah. Jadi orang yang tidak riset, orang yang tidak melakukan riset, maka dia tidak akan pernah punya pengetahuan tentang Allah. Jadi kalau bapak pendeta-pendeta mau tahu tentang Allah, lakukan riset. Makin riset, makin tahu begitu Allah itu luar biasa. Nanti Pak Joni ada di situ, bisa langsung saja, bisa kerjasama dengan dinas pariwisata untuk riset-riset lanjutan, bisa kerjasama dengan dinas ketahanan pangan, pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, industri, bisa kita kerjasama. Dan mereka sudah paham. Di saat saya gubernur, saya telah melatih mereka, dan apabila ibu mau melakukan kerjasama, mereka akan cepat sekali. Karena itu visi daripada pemerintahan adalah bagaimana kita menemukan misteri Allah untuk membangun manusia Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Pak Pendeta, tentang bagaimana konkretnya. Banyak sekali Pak Pendeta. Nomor satu adalah tanam kelor saja dulu. Satu pohon kelor itu daunnya akan menghasilkan 3 kg. Pohon kelor itu kalau ditanam 4 bulan kemudian kita bisa panen. Dia akan menjadi sempurna setelah 8 bulan. Satu pohon kelor akan menghasilkan 3 kg daun basah kelor. 1 kilogram daun basah kelor harganya Rp5.000, dibeli oleh pemerintah dan pengusaha hari ini di NTT. Rp5.000. Kalau Rp5.000, satu pohon berarti dia dapat Rp15.000. Nah, itu dapat. Kalau dia 1.000 pohon, gereja punya 1.000 pohon, maka 1 bulan gereja punya 15 juta daun basah saja kalau mau daun basah. Tapi kalau gereja melanjutkan untuk membuat dia menjadi powder tepung, maka 1 kilogram tepung hari ini harga di Kupang harga tepung kelor hari ini di Kupang harganya Rp100.000 hari ini yang berlaku di Kupang hari ini. Jadi kalau Bapak Pendeta dan teman-teman punya 1.000 pohon kelor, lalu dilanjutkan dia menjadi tepung kelor, maka itu saya pastikan di tempat itu tidak ada miskin. Nah, khusus Nusa Tenggara Timur, Bapak tanam kelor 1.000 pohon, dalam tempo 4 bulan akan datang, Bapak telah mampu merubah seorang jemaat yang tadinya miskin berubah menjadi masyarakat yang tidak miskin dan sejahtera. Dalam waktu 4 bulan kita menyelesaikan itu. Sederhana sekali. Nah, itu karena itu kalau Bapak di daerah-daerah yang pesisir, maka akan lebih cepat. Kalau kelor butuh 4 bulan dan hidup selama 60 tahun. Jadi kalau Bapak tanam sekali, kelor akan mati 60 tahun baru berhenti. Dia akan berhenti berproduksi. Satu-satunya pohon yang kita produksi daun, dan daunnya lebih mahal dari manapun. 1 kilogram 5 kilo Rp5.000. Karena itu contoh satu itu. Kedua, siwit, rumput laut. Dan kerjasama nanti kalau Bapak Pendeta mau bisa jagung. Kami sekarang sedang mendorong jagung hibrida, dan Nusa Tenggara Timur khususnya di Pulau Timur ini banyak sekali lahan yang musim seperti saat ini tidak ditanam. Kami sedang menyiapkan benih yang baik. Nanti kalau Bapak Pendeta bisa kerjasama, benihnya dari pemerintah,
alat bagaimana prosesnya dari pemerintah, pupuk dari pemerintah, nanti dimasuk dalam KUR. Kita siapkan bekerja sama dengan pihak ketiga. 110 hari 3 bulan, berarti 100 hari Bapak bisa panen 1 hektar. Dalam pengalaman kami melakukan pendampingan, kalau bisa dikerjakan dengan baik, akan menghasilkan 1 hektar itu 7 ton jagung. 7 ton 1 hektar kali 4.000, maka ada 28 juta dalam tempo 100 hari. Bapak sudah menyelesaikan kemiskinan Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi selamat melakukan rapat kerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya kami di kantor gubernur dengan seluruh jajaran. Di saat saya menjadi gubernur ini, saya harapkan pola ini terus akan dilakukan. Kerja kolaborasi adalah kunci membawa Nusa Tenggara Timur menuju provinsi mencapai damai sejahtera sebagai kehendak daripada Allah. Terima kasih.